Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, amma ba'd. Para peserta didik yang soleh-solehah yang Bapak banggakan, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu materi kelas 8 tingkat SMP. Seperti yang sudah diketahui bahwa iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang ketiga. Dan pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan materi tersebut sebagai bahan untuk belajar. Baik, kita lanjutkan. Materi pokok adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya adalah kompetensi inti pada mata pelajaran ini. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, pengertian beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya. Dan yang ketiga, memaparkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya adalah peta konsep pada materi ini. Mohon untuk dipahami tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kitab yang wajib diketahui ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil bagi kita harus mengetahui sejarahnya dan harus diyakini akan keberadaannya. Maka sikap yang akan timbul nanti kita akan toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita diwajibkan untuk mengetahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Maka sikap yang akan timbul bagi kita adalah mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Selanjutnya mari kita merenungkan apa yang terjadi ketika seorang berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini.
Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan arah yang benar terhadap manusia melalui kitab suci yang diturunkannya kepada para rasulnya. Maka sungguh merugi bagi orang-orang yang tidak membaca, memahami, dan mengamalkan isi kitab yang diturunkan Allah kepada manusia. Berikut ini dijelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa alaihi salam dan disajikan dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihi salam dan disajikan dalam bahasa Kipti. Ketiga, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi kepada Nabi Isa alaihi salam, kemudian disajikan dalam bahasa Suryani. Dan yang terakhir, yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di sini dijelaskan pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Berikutnya, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Kemudian pokok ajaran kitab Zabur. Yang pertama, pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga, kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Yang keempat, kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Yang kelima, ungkapan hidup Nabi Daud alaihi salam. Berikutnya, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya. Sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihi salam setelah meraih kemenangan atas musuh. Dan yang terakhir, zikir dan doa. Selanjutnya adalah pokok ajaran kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas di sini pada kitab Injil dijelaskan tentang akan datangnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang terakhir adalah pokok ajaran kitab Al-Quran yang terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada akidah ataupun keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yang kedua akhlak ataupun budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pasti berkaitan dengan ilmu fikih. Yang keempat muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir tarikh ataupun sejarah, yaitu kisah-kisah orang dan umat terdahulu. Selanjutnya, dalil nakli beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Berikutnya, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Berikutnya, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kalian menyimak penjelasan dalam video ini, maka Bapak tugaskan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat
khusus bagi Bapak sendiri dan bagi kalian semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.